Bab Wudu. Kali ini, kita akan membincang masalah-masalah seputar wudu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang wudu, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai bagian-bagian urgen dari kajian wudu yang harus dimengerti. Bagian-bagian penting itu adalah: pertama, pengertian wudu, baik secara etimologis maupun terminologis. Kedua, dasar hukum tentang wudu, artinya rujukan referensial yang menjadi sumber hukum keharusan berwudu. Ketiga, fardu dan syarat, unsur yang ada ketika melakukan wudu, di antaranya fardu dan syarat, termasuk uraian tentang perbedaan keduanya. Keempat, syarat-syarat pelaksanaan, artinya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan tatkala hendak berwudu. Kelima, rukun-rukun, maksudnya adalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat berwudu. Terakhir, praktek atau pelaksanaan wudu. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsurnya dalam pelaksanaan wudu. Dalam bagian ini pula juga akan diterangkan tentang sunah-sunah wudu. Bagian pertama dari kajian tentang wudu adalah pengertian wudu. Wudu, menurut arti bahasa atau etimologis, adalah bersih dan indah. Sedangkan wudu secara istilah atau terminologis adalah menggunakan air pada badan tertentu yang didahului dengan niat. Bagian kedua dari kajian tentang wudu adalah dalil atau dasar yang digunakan sebagai landasan keharusan berwudu. Dasar hukum berwudu diantaranya berpijak pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum جعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Quran, Surah Al-Maidah, ayat 6. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila kita hendak mengerjakan sholat, maka terlebih dahulu kita diharuskan membasuh muka dan kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, lalu membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Inilah tata cara yang diungkapkan Al-Quran. Apa yang diuraikan kitab suci itu sekaligus menjadi landasan dasar kewajiban berwudu. Bagian ketiga dari kajian tentang wudu adalah fardu dan syarat. Dalam setiap ibadah terdapat fardu dan syarat, tidak terkecuali di dalam wudu. Keduanya harus terpenuhi dalam pelaksanaan wudu. Lalu, apa perbedaan antara fardu dan syarat? Fardu, atau dikenal pula dengan istilah rukun. Fardu atau rukun merupakan komponen-komponen atau pekerjaan yang terdapat di dalam wudu itu sendiri, di mana komponen-komponen tersebut harus diwujudkan. Sedangkan syarat adalah serangkaian kewajiban-kewajiban sebelum wudu. Alhasil,
Fardu merupakan seperangkat elemen dalam wudu, sehingga sebuah pekerjaan bisa disebut wudu. Sementara syarat, bagaikan kunci pembuka aktivitas tertentu, sehingga absah dikatakan wudu. Syarat wajib wudu. Yang pertama adalah Islam, yang kedua, balik, dan yang ketiga, berakal. Bagian keempat dari kajian tentang wudu adalah syarat pelaksanaan wudu. Selain itu, syarat wudu dirinci pula dalam pelaksanaan wudu. 1. Menggunakan air suci dan mensucikan. 2. Mengalirkan air ke badan yang harus dibasuh. 3. Tidak terdapat sesuatu di bagian anggota wudu yang bisa merubah air dengan perubahan yang kuat. 4. Tidak terdapat sesuatu yang bisa menghalangi air ke dalam bagian-bagian dari anggota wudu. 5. Telah masuk waktu sholat bagi perempuan istihadoh dan bagi orang yang selalu buang air kecil atau daimul hadat. Bagian kelima dari kajian tentang wudu adalah rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu adalah 1. Niat wudu. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan hingga siku-siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kaki hingga mata kaki. 6. Tertib. Dalam kaitan dengan pelaksanaan wudu, perlu diingat bahwa seluruh bagian-bagian badan yang terkena air wudu disebut anggota wudu. Bagian keenam dari kajian tentang wudu adalah praktek atau pelaksanaan wudu. Praktek atau pelaksanaan wudu tersusun sebagai berikut. Pertama, niat wudu. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam, tertib. Selanjutnya, kita akan urai satu persatu poin-poin yang telah disebutkan. Kita mulai dari niat wudu. Definisi niat. Niat adalah kehendak melakukan sesuatu, disertai pekerjaannya. Oleh karena niat ini, dalam implementasi praktek wudu, maka ketika kita memulai membasuh wajah, saat itulah harus disertai dengan niat wudu. Hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan niat wudu adalah basuhan yang disertai niat. Itulah awal basuhan yang dianggap sah. Misalnya, kita memulai membasuh muka dari daerah dahi, lalu ketika sudah sampai di pipi, baru kita berniat, maka basuhan tersebut yang dinilai awal basuhan wudu. Oleh sebab itu, basuhan di sekitar wilayah dahi harus diulang, karena belum dianggap basuhan wudu. Di samping itu, niat harus diucapkan dalam hati. Jika dilafalkan lewat mulut, hukumnya sunnah, agar hati terbantu lebih yakin. Bentuk niat wudu bermacam-macam. Salah satu contoh, nawaitul wudu ali rofil hadatsil ashgori fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadat kecil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam seputar niat ini, terdapat beberapa sunah-sunah sebelum niat. Di antaranya, pertama, bersiwak terlebih dahulu dengan benda-benda yang suci, setidaknya menggunakan pasta gigi, sedangkan yang paling afdol, memakai kayu arok. Kedua, membaca basmalah di awal sebelum memulai wudu, atau di waktu pertengahan wudu, baik karena lupa atau sengaja. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, sampai pergelangan. Keempat, berkumur. Cara minimal berkumur adalah dengan memasukkan air ke dalam mulut,
Adapun cara maksimal berkumur, atau cara yang paling afdol adalah dengan memutar air dalam mulut, hingga mengenai seluruh rongga gusi dan gigi, dibantu ibu jari untuk membersihkannya. Kelima, menghirup air ke hidung. Cara minimalnya adalah dengan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Sedangkan cara maksimal menghirup air ke hidung ialah dengan menyedot air hingga hidung bagian dalam, kemudian disemprotkan. Keenam, berkumur dan menghirup air ke hidung secara bersamaan, sebanyak 3 kali. Ketujuh, melafazkan niat dengan suara perlahan. Kira-kira bisa didengar diri sendiri. Inilah beberapa hal yang sunnah dilakukan seputar niat sebelum wudhu dilaksanakan. Praktek atau pelaksanaan wudhu berikutnya adalah membasuh wajah. Sebagaimana kita ketahui, selain niat, bagian dari rukun-rukun wudhu ialah membasuh wajah. Wajah yang dimaksud di dalam kajian wudhu adalah rupa depan muka seseorang. Batasan wajah ada 2 bagian. Pertama, batas memanjang, batas wajah secara vertikal, yaitu mulai dari bagian kepala wilayah dahi, yang biasanya ditumbuhi rambut, sampai ujung dagu dan tulang rahang bagian bawah. Kedua, batas melebar. Adapun batas wajah secara horizontal, yaitu batas antara 2 telinga, yakni kuping kanan dan kuping kiri. Inilah batasan-batasan wajah yang sangat penting untuk diketahui, sebab tanpa memahami batas-batas wajah dalam konteks berwudu, dikhawatirkan berdampak pada ketidaksahan wudu kita. Terkait dengan pembahasan wajah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keseluruhan bagian wajah yang tampak, dan segala hal yang tumbuh di daerah seputar wajah, wajib dibasuh. Kedua, sedangkan bagian dalam mulut, dan lubang hidung, tidak harus dibasuh, karena bukan termasuk wajah yang tampak. Ketiga, begitu pula kelopak mata, sebab tidak selalu terbuka. Keempat, jenggot yang lebat, hanya wajib dibasuh bagian luarnya saja. Adapun membasuh dengan jemari tangan, di sela-sela jenggot lebat itu, hukumnya sunnah. Kelima, sedangkan jenggot yang tidak lebat, wajib dibasuh luar dan dalamnya, karena termasuk dari area wajah. Satu hal penting yang harus diperhatikan, ketika membasuh wajah, disunahkan saat membasuh wajah, agar menambahkan basuhan ke bagian-bagian luar batas wajah, dan memperhatikan basuhan pada lipatan-lipatan kulit di area wajah, dan di sekitar leher. Tindakan melebihkan basuhan dari batas-batas wajah, diistilahkan dengan sebutan itolatul buroh. Praktek atau pelaksanaan wudhu berikutnya adalah membasuh tangan. Berkaitan dengan persoalan membasuh tangan, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu: pertama, soal batasan anggota wudhu pada tangan. Batas-batasnya adalah mulai ujung jari-jari tangan hingga siku-siku. Kedua, saat membasuh kedua tangan, harus membasuh segala sesuatu yang tumbuh pada permukaan tangan. Saat membasuh kedua tangan, juga harus melebihkan basuhan melewati siku-siku, agar kesempurnaan basuhan bisa diyakini merata. Adapun sunnah-sunnah wudhu ketika membasuh tangan, sebagai berikut. Pertama, melebihkan basuhan melewati batas anggota wudhu yang wajib dibasuh. Kedua, memasukkan masing-masing jari tangan kanan ke dalam sela-sela jemari tangan kiri. Praktek atau pelaksanaan wudhu berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Berkaitan dengan persoalan mengusap sebagian kepala, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu: batasan anggota wudhu pada kepala ialah seluruh hal yang termuat di kepala. Mengenai batas-batas kepala yang sah untuk diusap, bisa dirinci sebagai berikut. Pertama, pada bagian depan, yakni rambut ubun-ubun adalah wajah. Kedua,
pada bagian samping, yakni rambut pelipis adalah pundak. Ketiga, pada bagian belakang, adalah tengkuk. Cara mengusap kepala, yaitu kira-kira air sampai ke bagian kepala, baik kulit maupun rambut, dan tidak harus air tersebut mengalir. Sedangkan maksud mengusap kepala, adalah mengusap kepala, walaupun sebagian. Artinya, mengusap bagian-bagian dari keseluruhan dari kepala. Adapun sunah-sunah wudhu ketika mengusap kepala, dapat diurai sebagai berikut. Pertama, mengusap seluruh kepala. Kedua, mengusap daun telinga bagian luar dan dalam. Sekarang, hal pertama dari sunah usap kepala, yaitu mengusap kepala secara keseluruhan. Caranya adalah, meletakkan dua telapak tangan, yang telah dibasahi, pada kepala bagian depan, sembari mempertemukan ujung jari tengah masing-masing tangan. Sedangkan kedua jari jempol, ditempelkan ke masing-masing daun telinga. Kemudian kedua telapak tangan itu, ditarik ke belakang kepala hingga tengkuk. Lalu diseret ke depan lagi. Hal semisal itu, diulang sampai 3 kali. Sunah selanjutnya dari usap kepala adalah, mengusap daun telinga, bagian luar maupun bagian dalam. Caranya adalah, memasukkan kedua jari telunjuk, yang telah dibasahi, ke dalam lubang telinga, sementara kedua ibu jari, diletakkan di belakang daun telinga bagian luar. Lalu ibu jari itu, ditarik ke ujung atas daun telinga, sedangkan jari telunjuk yang berada di lubang, diusap ke sudut-sudut lekukan daun telinga. Hal ini dilakukan, agar supaya segenap daun telinga, termasuk lekukan-lekukannya, dapat basah secara merata. Bahkan, tatkala memperjalankan ibu jari dan jari telunjuk, disarankan supaya agak ditekan. Kira-kira daun telinga, terdapat rasa-rasa panas akibat tekanan tersebut. Cara-cara demikian ini, merupakan tata laksana yang maksimal, atau pelaksanaan yang afdol. Adapun cara minimal dari usap kepala, hanya cukup mengusap sebagian kepala. Sedangkan cara minimal dari usap telinga, cukup menyentuhkan jari-jari di daun telinga. Setelah sebelumnya, jari jemari dibasahi terlebih dahulu. Praktek atau pelaksanaan wudhu berikutnya adalah, membasuh kaki. Sedangkan batasan anggota wudhu pada kaki, ialah, seluruh kaki hingga mata kaki. Walaupun batas basuhan anggota wudhu pada kaki, adalah, seluruh kaki sampai mata kaki. Tetapi ketika membasuh kaki, hendaknya dilebihkan di atas mata kaki. Hal ini perlu diperhatikan, karena melebihkan basuhan di atas mata kaki, merupakan upaya agar wudhu yang dilakukan benar-benar absah. Adapun sunah-sunah wudhu ketika membasuh kaki, adalah, pertama, membasuh kaki hingga di atas mata kaki. Kedua, membasuh sela-sela jari-jari kaki. Sedangkan sunah-sunah membasuh sela-sela jari-jari kaki, caranya adalah, memasukkan kelingking jari tangan kiri, ke dalam sela-sela jemari kaki, dimulai dari kelingking jari kaki kanan, hingga ibu jari, lalu kemudian, diteruskan ke dalam ibu jari kaki kiri, hingga jari kelingking. Inilah cara membasuh kaki yang sunnah dilakukan. Demikianlah cara-cara berwudu mulai dari awal hingga akhir. Hal-hal yang wajib sebelum wudu, di tengah-tengah pelaksanaan wudu, dan sunah-sunahnya yang perlu dilakukan. Semoga manfaat.